Halo pemirsa, senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali menjumpai Anda di Bincang Virtual, sebuah program yang akan membahas secara lebih dalam tentang isu-isu terkini bersama narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan topik kita kali ini adalah mengenai kejahatan, tingkat kejahatan yang meningkat di masa pandemi COVID-19. Memang COVID-19 ini mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk diantaranya adalah tingkat kejahatan. Kepolisian Republik Indonesia juga sudah mengumumkan bahwa kejahatan selama COVID-19 ini mengalami peningkatan, terutama untuk kejahatan jalanan. Ini meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas, seperti kejahatan penjamretan, kemudian juga pencurian kendaraan bermotor dan sejenisnya. Dan baru-baru ini Interpol juga mengumumkan adanya peningkatan kejahatan cyber. Nah, nanti kita akan membahasnya dengan narasumber-narasumber kita. Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Merangkai misalnya ada keterangan terakhir dari kantornya jam berapa, kemudian kemana, dari keterangan inilah yang kemudian disusuri oleh penyidik. Dan juga di TKP seperti apa. 2 CCTV sudah kita ambil, tapi kita masih dalami terus mencari CCTV yang lain, karena kebetulan mungkin kalau teman-teman ada yang ke TKP melihat situasi daerah tersebut memang sulit untuk kita bisa mendapatkan CCTV yang ada, karena itu adalah daerah yang pinggir danau, pinggir kali ya. Kepolisian Republik Indonesia menyatakan tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi corona. Peningkatan kriminalitas sebesar 19,72% dari masa sebelum pandemi. Contohnya, pada Februari ada 17.411 kasus, terhitung pada bulan Maret meningkat hingga 20.845 kasus. Naiknya tingkat kriminalitas salah satunya disebabkan banyak orang terdampak secara ekonomi di tengah pandemi. Mereka akhirnya memilih jalan pintas melakukan kriminalitas. Para pelaku kriminal memanfaatkan situasi pembatasan sosial yang membuat lingkungan sepi untuk melakukan aksinya. Situasi darurat dapat menyebabkan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya lagi menjadi nekat melakukan kejahatan demi bertahan hidup di tengah masa pandemi virus corona di Indonesia. Lalu apa yang seharusnya dilakukan pemerintah terkait kejahatan selama pandemi? Saksikan selengkapnya dalam Bincang Virtual sesaat lagi. Ya, pemirsa, langsung saja saya sapa narasumber-narasumber saya pada malam hari ini. Ada Bapak Immanuel Tobing sebagai Kanit Cybercrime atau Kejahatan Siber di Treskrim Suspolda Metro Jaya. Pak AKBP Immanuel Tobing, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Mas Immanuel. Kemudian juga sudah ada peneliti Big Data dan dosen sosiologi, Mas Derajat Widiharto. Selamat malam, Mas Derajat. Selamat malam. Ya, kemudian juga ada Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Kominfo, Mas Teguh Arifyadi. Selamat malam, Mas Teguh. Selamat malam. Ya, ini saya ke Mas Derajat dulu. Ini bagaimana menurut Anda tingkat kejahatan selama pandemi corona ini terjadi peningkatan karena apa ini? Ya, begini Mbak. Jadi memang kita ini sedang pada masa krisis ya. Nah, krisis ini bukan dalam arti krisis yang bisa kita perkirakan gitu, tapi krisis yang tidak kita perkirakan gitu. Nah, sehingga kemudian ada banyak kejutan-kejutan, shock gitu ya, terutama yang dirasakan oleh masyarakat kita di kelas menengah ke bawah, gitu, yang mereka mempunyai bekerja secara harian dan sebagainya. Sehingga kemudian dengan cepat sekali, kemudian mereka punya kesulitan ekonomi. Dengan cepat sekali, kemudian mereka tidak mampu melakukan meningkatkan daya beli dan gitu. Sehingga kemudian memang ada krisis-krisis ekonomi yang dirasakan oleh keluarga mereka. Tapi bukan berarti mereka kemudian kita anggap sebagai pelaku kriminal, Mbak. Tidak. Jadi dalam konteks sosial yang lebih luas, sebenarnya kejahatan atau kriminalitas itu muncul bukan berarti karena ada desakan ekonomi saja,
Tapi bisa jadi dalam konteks tertentu ada stimulasi lain gitu. Misalnya sekarang maraknya YouTuber yang dengan enak memberikan hadiah gitu kan pada orang-orang miskin gitu. Memberikan uang 10 juta satu gebok gitu, memberikan uang berjuta-juta disebarkan pada orang. Nah, sayangnya hal-hal semacam itu dilihat oleh mereka-mereka gitu kan. Mereka-mereka yang kemudian terdampak krisis dalam arti memang sangat terdampak kan gitu. Memang terdesak gitu. Nah, dalam konteks itulah kemudian keinginan untuk membeli sesuatu, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik itu muncul. Nah, kadang pikiran-pikiran pendek itu juga bisa jadi muncul. Nah, kontekstualisasi yang lain tidak hanya terjadi pada kelas menengah ke atas, terjadi kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas juga seperti itu kan itu. Perilaku mereka terhadap krisis juga tidak ditunjukkan bahwa saat ini sedang krisis kan begitu. Sehingga kemudian muncullah sebab akibat yang kemudian tidak kita perkirakan gitu. Bisa jadi spontanitas itu muncul karena ada kesempatan, itu kata teman-teman polisi kan begitu. Ya, menjadi kriminal bukan karena dia ingin menjadi kriminal, karena bisa jadi ada peluang, kemudian ada stimulasi yang lain gitu kan. Ini pada saat krisis, tapi kok orang lain tidak merasa dalam kondisi krisis kan begitu kan. Iya. Nah, itu juga bisa jadi pemicu dan sebagainya. Oke, baik. Ini juga terjadi selain karena faktor internal, mungkin adanya keterdesakan ekonomi sehingga menimbulkan frustrasi dan dorongan untuk melakukan kejahatan, tetapi juga mungkin karena situasi ini bisa? Iya, kalau dari sisi sosiologi saya kira memang sekarang sedang ngetren ya kejahatan dalam konteks cyber ini. Mengapa? Karena sebenarnya dengan mudah orang menutupi identitasnya, dengan mudah orang kemudian memalsukan identitasnya. Dengan mudah kemudian orang bisa menjangkau siapa saja dalam waktu singkat kan itu di seluruh Nusantara gitu, bahkan di luar negeri gitu. Jadi potensi-potensi ini kemudian dianggap menjadi peluang gitu kan, menjadi peluang negatif gitu. Jadi peluangnya tidak hanya positif saja tapi juga negatif. Dalam konteks ini ada oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan teknologi ini kemudian untuk hal-hal yang sifatnya kriminal, kejahatan kan itu, menipu orang lain, kemudian mempengaruhi orang lain untuk menyerahkan asetnya, atau mempengaruhi orang lain untuk kemudian berperilaku seperti mereka gitu. Jadi dimensi-dimensi ini tidak bisa kita lepaskan dari perkembangan teknologi itu, Mbak. Sehingga memang kita tahu bahwa saya jadi ingat ini salah satu pendapatnya Wright Mills, tokoh sosiologi yang berhubungan dengan teknologi, bahwa teknologi itu tidak bisa dihambat. Teknologi adalah wahana penggilas yang tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Jadi masyarakat pun tidak bisa disalahkan karena ada kontekstualisasi tadi, ada ruang dan waktu ketika pada saat mereka melakukan tindakan tertentu memang karena ada peluang dan kemudian memang ada stimulan yang kemudian secara membentuk mereka menjadi melakukan tindakan kejahatan atau kriminal. Apalagi persoalan data ya. Persoalan data ini sejak awal mula munculnya internet, munculnya cyber itu persoalan data itu menjadi persoalan yang sangat mudah dimanipulasi, sangat mudah yang kemudian digunakan orang-orang untuk berperilaku menyimpang kan begitu. Oke, baik, terima kasih. Dan ini kejahatan-kejahatan seperti apa, terutama dalam kejahatan cyber, bentuk-bentuknya dan kemudian juga metode apa yang dilakukan seperti itu. Nanti saya akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Bincang Virtual masih akan kembali sesaat lagi.